Berarti Allah itu yang pantas disembah karena ja'ala lakumul arda firasyan. Allah itu membuat untuk kalian bumi sebagai hamparan, ya, dan bumi sebagai lantainya, gitu kan? Langit pun sebagai atapnya. Allah sudah mencipta bumi sebagai hamparan dan menciptakan langit sebagai atapnya, betul tidak? Dan setelah menciptakan langit sebagai atapnya apa? Wa anzala minas sama'i ma'an. Wa anzala, dan Allah menurunkan minas sama, dari langit, ma'an, tuh air yang udah bikin lantai becek, ya. Air yang udah bikin lantai becek itu siraman dari kerannya Bu Ismi apa dari langit? Berarti ayat Allah benar kan? Yang nurunin Bapak RW Safira ke buminya Safira atau Allah? Allah. Dan itu betul-betul hukum alam yang sudah diatur oleh Allah. Ari hukum alam saja diatur oleh Allah. Ketika kita kemarau mendapatkan hujan, itu bentuk rahmat kasih sayang dari Allah. Nah, kalau kita dalam kesesatan, kebingungan di alam dunia ini, maka Al-Quran itu sebenarnya adalah bentuk kasih sayang dari Allah. Allah mencipta kita, Allah juga memberikan panduan buat kita untuk menjalani kehidupan. Maka lihat, dari hujan saja, air hujan itu kalau diminum enak enggak? Enggak, tapi berguna tidak? Berguna. Lihat di situ di ayat dua-duanya. Wangzalna minas sama'i ma'an, kami sudah turunkan dari langit air apa? Fa akhraja bihi minas samarat. Maka dengan air itu akhroja, dikeluarkan dari bumi ini minas samarat, dari buah-buahan. Musim hujan kan musim buah-buahan, betul Bu? Nah, ini sudah terbukti. Hujan saja yang kita minum tidak enak, itu saja bisa mendatangkan manfaat, mendatangkan buah-buahan yang beraneka macam. Nah, ibu sudah dicipta oleh Allah memegang Al-Quran, memahami, mempelajari sampai bisa faham, lalu mempraktekannya karena percaya dan mengajak orang yang disayangi untuk praktek. Itu kebayang sederajat nggak dengan buah-buahan yang didatangkan oleh air hujan? Ya, bahkan lebih berkualitas. Setuju? Ya, rizqan lakum, itu rizki buat kalian. Nah, lewat Quran juga diturunkannya Al-Quran itu lebih tinggi turunnya, sumber turunnya hujan apa lebih tinggi sumber turunnya Quran? Sebenarnya lebih tinggi dari sumber turunnya Al-Quran, dari atas langit ketujuh yang cuman di langit pertama awan saja bisa turunnya mendatangkan banyak manfaat, banyak kenikmatan, apalagi ayat-ayat suci Al-Quran. Makanya ayat suci Al-Quran itu huruf demi hurufnya itu seperti butiran hujan yang harusnya mendatangkan manfaat buat penerimanya, asal diterima apa yang sudah dikasih. Jangan terima cuek, diterima tapi digeletakin. Ibu ngasih kue buatan ibu sendiri, dibikin dengan indah, kue tar misalnya. Begitu diterima langsung digeletakin, ditinggal pergi. Rasanya gimana Bu? Sakitnya tuh di sini, ya. Disayangin tapi malah nginjak-nginjak menghina nama baik kita. Itu sama saja dengan orang-orang yang mengkhianati kasih sayang dan pemberian anugerah rahmat dari Allah. Ya, contoh-contoh kecil orang kufur. Kalau ke manusia aja dia kufur, pasti ke Allah juga ada ganjalan untuk bersyukur. Betul tidak? Ciri orang dilihat bersyukur tidak kepada Allah itu dilihat dari yang level terkecilnya. Kepada suami dia bersyukur tidak, kepada anak dia berterima kasih tidak, kepada teman, kepada orang tua, kepada mertua. Makasih nggak sama mertua udah dikasih sama anaknya? Hoi, belum ya? Karena nggak sempat ya. Oke, minimal yang sudah meninggal, mantan mertuanya yang sudah meninggal didoakan sebagai wujud terima kasih. Nah, jangan nyebelin tapi pernah jadi nikmat, betul? Lanjut di situ. Sama nanti rizqalakum sudah dibikin turunkan air nikmat dan itu rizki buat kalian. Al-Quran juga bakal jadi rizki buat kita, betul tidak? Iya, Bu Ismi ini mendapatkan rizki dari Al-Quran. Kenapa? Karena setiap menggandeng santunan yatim ada pahala tidak yang ngalir buat Bu Ismi? Yang digandeng sama Bu Ismi itu kira-kira tekor nggak pahalanya buat Bu Ismi doang? Apa kebagian juga yang digandeng? Kebagian. Kira-kira mereka itu kebagian dosa apa kebagian rizki? Rizkinya kelihatan apa gaib? Oke.
Cuman orang-orang yang bertakwa yang bisa melihat rizki gaib. Mudah-mudahan kita termasuk yang itu. Amin ya robbal alamin. Karena semua yang Allah turunkan itu banyak manfaatnya. Fala, lihat lanjutan ayatnya. Fala taj'alu, maka jangan kalian fala. Taj'alu, kalian membuat, menjadikan, membikin lillahi untuk Allah andadau, bandingan. Kira-kira orang tua yang melahirkan kita pantas nggak untuk dijadikan pembanding Allah? Lah kalau suami kita pantas nggak dijadikan pembanding untuk Allah? Kalau suami dan orang tua kita saja tidak pantas untuk menjadi pembandingnya Allah, nah anak pantas nggak untuk jadi pembanding Allah, disejajarkan dengan posisinya Allah, sama-sama disembah, diladenin. Kan dikasih makan itu diladenin, betul? Titik pembedanya ketika anak kita salah, kita harus berani menegur. Kalau Allah mah tidak pernah salah. Ibu kita, suami kita, apalagi anak kita pasti sering berbuat salah. Fala taj'alu lillahi andadau wa antum ta'lamun. Wa antum, dan kalian itu ta'lamun, mengetahui tidak ada yang pantas jadi pembandingnya Allah. Semua ge tahu itu, betul tidak? Semua ge tahu bahwa Allah itu satu-satunya Tuhan yang disembah, tapi kita sering lupa menyembah ke selain Allah. Nggak sadar tingkah laku kita itu tidak sesuai perbuatan kita. Bilang mah iya kana abudu, tetapi dalam perbuatan mah menyembah juga ke suami, menyembah juga ke anak, menyembah ke orang tua, bahkan menyembah ke teman. Sangat memprihatinkan. Menyembah ke teman itu apa? Kalau temannya salah nggak berani negur, takut kehilangan teman. Seolah-olah Allah tidak akan memberikan teman. Minta sama Allah dicarikan, dipilihkan teman yang soleh, teman yang baik dunia dan akhirat.